Halo, saya Suprema Arifin dan di video kali ini saya akan membahas tentang nasib para fotografer dan videografer wedding di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini. Tapi sebelum kita mulai, silahkan klik tombol subscribe itu dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan follow Instagram saya di @yusufmalanarifin supaya kalian bisa menghubungi saya langsung melalui direct message. Pandemi virus corona yang terjadi saat ini di dunia, terutama di Indonesia, memanglah sangat memprihatinkan. Kita harus lebih hati-hati lagi saat berinteraksi dengan orang lain, karena jangan sampai kita juga jadi terkena karena kita nggak tahu nih kalau ternyata orang itu terinfeksi oleh virus corona. Dan marilah kita doakan supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Dan sebagai fotografer wedding juga ya ini cukup berat gitu, karena banyak di antara dari teman-teman kita nih yang jobnya itu dibatalin oleh pengantinnya karena pengantinnya itu takut mengadakan resepsi di saat kejadian seperti ini, dan mereka mau nggak mau ngebatalin atau mengundur si acara pernikahan mereka gitu, karena kan ya mereka juga nggak mau kan disalahkan jika mengadakan pesta pernikahan gitu. Dan itu terjadi saat ini juga, di mana banyak sekali yang dibatalkan, dan otomatis kan itu merupakan kerugian kan bagi kita sebagai fotografer wedding. Masih untung kalau diundur gitu. Terus yang kedua adalah dibatalkannya itu bukan oleh pengantin tapi oleh pihak gedung. Apalagi kalau gedungnya itu dimiliki oleh pihak-pihak yang terkait dengan pemerintahan seperti kantor desa, kantor kecamatan, terus juga gedung Pemda misalkan, itu sudah jelas akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat yang saat ini melarang semua warganya untuk melakukan kegiatan aktivitas yang melibatkan berkumpulnya orang banyak, dan pernikahan itu adalah salah satunya berkumpul orang-orang banyak gitu di situ. Jadi saat izinnya itu dicabut dan tidak boleh ada digunakan untuk acara pernikahan wedding, nah itu kerugian bagi kita dong, karena ya otomatis ya namanya diundur lagi, mungkin yang sampai kita nanti nggak tahu kapan gitu. Padahal siapa tahu nanti pas di bulan Agustus misalkan diundurnya, kita sudah punya job di tanggal segitu dan jadi bentrok, nanti malah merepotkan kita. Selain itu juga ada beritanya bahwa ada pasangan pengantin yang mewajibkan seluruh tamu undangannya datang untuk cuci tangan dulu atau menggunakan disinfektan yang disediakan oleh panitia. Jadi sebelum masuk ke gedung, mereka cuci tangan di luar dan baru boleh masuk. Dan ini terjadi sebelum kemarin heboh kita tentang bencana nasional ya, kategori virus corona ini, dan itu pernah dilakukan gitu sebelumnya. Dan lalu apa yang terjadi nih? Bagaimana nasib kita yang masih ada job wedding sampai dengan bulan puasa besok? Ya mau nggak mau kita harus profesional aja gitu. Meskipun kita juga khawatir, keluarga kita juga khawatir, kita akan datang dan bertemu dengan orang-orang yang tidak kita kenal, tamu undangan. Ya mau nggak mau ya kita mesti profesional aja dan lebih berhati-hati, karena kan selain kita juga nanti ada MC weddingnya, terus juga ada pihak WO-nya, terus juga ada pihak dari upacara adat atau dari catering yang mereka juga sama takut gitu kan ke tempat yang berkumpulnya orang banyak seperti itu. Apalagi tamu undangan kan kita nggak kenal tuh tamu undangan itu kena atau enggak tuh kan. Nah disitulah kita harus lebih berhati-hati. Dan saran saya nomor satu adalah jangan mau jika kalian disuruh memotret menggunakan handphone milik tamu undangan, karena kita nggak tahu kan kalau mereka misalkan terkena virus atau enggak, terus memberikan handphonenya yang kotor kepada kita pegang, terus kita foto, terus tangan kita jadi kena virus. Nah itu jangan sampai seperti itu. Mereka juga pasti bakal ngerti kalau saat ini memang kita harus aware dengan personal hygiene atau kebersihan diri kita sendiri. Makanya kita berhak untuk menolak. Kalau misalkan mereka marah ya silakan aja foto sendiri atau silakan suruh orang lain. Yang penting kita jangan sampai mau melakukan hal itu gitu. Terus ya kita juga lebih hati-hati pakai masker, meskipun masker sekarang harganya mahal ya. Ya tapi tetap kan keselamatan kita dan kru kita itu lebih penting dibandingkan hanya job saat itu gitu di situ. Tapi ya perlu kita ingat juga jangan sampai kalian membatalkan acara ini secara sepihak karena kalian takut nih lagi wabah corona nih, kita takut, kita nggak mau datang. Ya itu juga nggak boleh begitu. Kalian tuh ya harus profesional aja gitu, karena kan ya udah namanya tekan kontrak, kalian udah dibayar DP untuk datang saat itu misalkan dan memotret, ya mau harus tetap profesional tapi juga harus tetap hati-hati. Karena saya yakin setelah hari kemarin Senin tuh, itu pasti kalau ada job wedding juga itu tamunya nggak akan banyak. Kalau misalkan tetap diselenggarakan, saya juga ada besok tanggal 29 Maret dan saya juga khawatir gitu kan, karena itu acaranya dilakukan di salah satu gedung yang dimiliki oleh instansi pemerintah
takutnya dibatalkan. Tapi kemarin saya tanyain ke si pengantinnya, masih aman katanya, masih tidak ada pengumuman untuk dibatalkan atau ditunda gitu. Ya mudah-mudahan aja semuanya berjalan dengan lancar, dan marilah kita berdoa supaya pandemi virus corona ini cepat berakhir, karena ya merepotkan juga kan ya, cicilan itu harus dibayar, anak istri kita juga harus dikasih nafkah, dan sekarang mau bulan puasa gitu kan, mau lebaran bagaimana, nggak kebayang kalau kita lebaran tidak bisa saling bersalam-salaman dengan keluarga kita, dengan orang tua kita gitu, dan mau gimana gitu. Besok aja Jumatan nggak tahu nih apakah bisa dilaksanakan atau enggak, karena kalau masjid sih ya masih masuk akal, bukan soal ibadahnya atau segala macam, tapi karena resiko tertular di masjid itu sangat besar, karena kita bersalam-salaman setiap selesai sholat sunat kan, terus juga saat selesai sholat juga kita sering bersalaman, terus juga kita sujud juga, hidung kita, mulut kita kadang pening, kita juga menyentuh karpet gitu kan, dan karpet itu mungkin siapa tahu bekas orang yang terinfeksi, dan kita juga lebih harus hati-hati aja untuk melewati pandemi virus corona ini. Jadi demikian videonya, saya si Pemarifin, semoga bermanfaat. Like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.